Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin wal mubtadi'in wal musyrikin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah berada di 12 ya Pak ya, di 12 Zulqa'dah 1441 Hijriah. Ini artinya sudah pekan kedua Pak, pekan kedua dari bulan Zulqa'dah. Jadi kalau antum yang punya niat untuk berkurban, saya mengingatkan diri pribadi dan antum sekalian sudah bisalah nyari-nyari nyari-nyari lembu ataupun nyari-nyari kambing ataupun nyari-nyari onta. Mungkin unta di sini nggak ada ya Pak ya, nggak diperjualbelikan gitu. Ada Ustaznya di kamarnya. Di kamarnya. Saya pernah ke Sumatera Barat, di kebun binatang sana ada. Saya dengar di center juga ada Pak. Nah, kurus ya, mungkin nggak cocok ininya ya. Iya, tapi kalau antum memang mau berkurban dengan unta, bagus itu. Ya. Minimal sapi atau paling tidak kambing lah. Ya, kambing saya kira harganya juga tidak terlalu mahal. Mungkin 1 juta dapat enggak? Enggak. Berapa Pak pasaran kambing sekarang? Tergantung kemampuan. Ya maksudnya yang udah bisa dijadikan kurban itu kan minimal dia 1 juta. 1 juta udah ada Pak ya. Tapi itu kecil mungkin Pak ya. 800 pun kita kasih. 800 enggak, umurnya itu kan minimal dia. Kalau dia kambing domba itu boleh 6 bulan. Tapi kalau kambing kacang itu dia minimal setahun. Setahun ada yang 800 ribu. Ada. Kuat. Oh gitu. 800 ribu ya. 6 kilo. 6 kilo Pak. Oh, ini tuh udah setahun. Iya, kecil kan ya berarti Pak. Itu satu keluarga. Satu keluarga ya. Baik. Artinya ini waktunya sudah semakin dekat ya dengan pelaksanaan ini. Saya kira kalau tanggal Julinya itu 31 Pak ya. Bila saya 31 Juli itu sudah jatuh kita 10 Dzulhijjah 1441 Hijriah. Itu yang pertama saya ingatkan. Yang kedua, ikhwati fillah azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Nikmat Allah azza wa jalla ini sungguh banyak yang belum kita syukuri. Sungguh banyak. Saya kemarin ada ustadz kita yang qadarullah orang tuanya itu masuk rumah sakit. Rumah sakitnya itu penyakitnya itu nggak bisa kencing. Apa itu namanya Pak? Prostat. Betul, prostat. Jengkolan pun bisa. Jengkolan. Tapi itu prostat bahasa medisnya gitu Pak. Ya, cerita beliau ya yang kita dengar ya. Itu katanya dimasukkan alat Pak, subhanallah. Ke alat vital itu, sakitnya itu jangan tanya. Saya kira antum bisa bayangkan. Waduh, usia sekitar 60-an lebih. Ya saya kira juga tidak mandang usia ini kalau masalah itu ya. Ya jadi subhanallah. Artinya kita begini, ikhwan, yang saya tarik dari sini apa? Ternyata kita memang kita mensyukuri nikmat Allah ini kadang-kadang kan kalau bentuknya itu materi gitu kan. Ternyata kesehatan itu mahal. Yang kedua, kita secara khusus kadang-kadang belum sempat mensyukuri ya Allah nikmat kencing itu, nikmat buang air besar itu. Kapan kita tahu itu besar nikmatnya? Ketika kita berhadapan dengan masalah itu, gitu. Subhanallah. Yang kadang-kadang kita menurut kita ini sehari-hari kita enak-enak aja ini mengeluarkan makan, kita kira ini normal-normal aja gitu. Subhanallah. Itu nikmat Allah yang besar gitu. Makanya kita pantaslah kata Allah, kata Nabi SAW, kita ini masuk surga bukan dengan amal gitu. Kenapa? Karena amal kita untuk membayar nikmat Allah yang ada ini aja udah agak cukup gitu loh. Yang ala kadarnya ini, yang sholat juga agak khusyuk, sedekah juga sedikit gitu kan, taklim juga malas-malasan, ngantuk-ngantuan dan lain sebagainya. Belum lagi dosa-dosa yang lain gitu loh. Subhanallah. Maka wajar kata Nabi SAW, lan yadkhula ahadukumul jannata bi'amalihi. Tidaklah salah seorang kalian itu masuk surga dengan amalnya. Para sahabat pun heran, wala anta ya Rasulullah, kau juga tidak masuk dengan amalmu? Qala la. Saya juga enggak.
illa an yataghammadiyallahu bi rahmatihi, illa an yataghammadiyallahu bi rahmatihi, kecuali Allah meliputiku dengan rahmatnya. Subhanallah. Jadi kita masuk surga ini dengan amal tidak bisa, tapi dengan rahmat Allah. Jadi untuk apa beramal Pak Ustaz? Kita beramal itu menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada kita. Makanya kata para ulama, sebab terbesar Allah turunkan rahmatnya kepada kita dengan kita beramal. Beramal itu jaga kualitasnya Pak, kualitasnya hanya dua dijaga. Dari sisi keikhlasan kita kepada Allah, yang kedua sisi mutabaah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama, al-iqtisadu fi sunnati khairun min al-ijtihadi fil bid'ah. Kita santai tapi sunnah, daripada kita sungguh-sungguh tapi ternyata tidak sesuai dengan sunnah. Jadi kita santai aja tapi sesuai dengan sunnah, masya Allah. Alhamdulillah di musola kita ini, masya Allah. Saya lihat perkembangannya semakin bagus ke depannya ini, insya Allah taala ya. Kita istiqomah aja ikhwan, istiqomah. Walaupun kita mungkin jumlahnya nggak banyak gitu kan, tapi alhamdulillah pagi ini saya lihat agak ramai nih Pak. Alhamdulillah. Begitu. Kita syukuri. Di mana pada pagi hari yang seperti ini masih ada yang masih selimutan jam segini, subhanallah. Masih mendengkur. Kenapa? Karena biasanya orang kalau malam Ahad itu malam yang panjang kan Pak. Malam yang panjang bagi pemudanya itu banyak yang melakukan maksiat. Bagi orang tuanya juga barangkali menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat di kedai kopi karena dia. Bukan saya menyalahkan kedai kopi, tidak. Artinya orang kadang-kadang nggak jaga waktu gitu. Dia tahu subuh itu jaga sekitar jam 5. Kenapa nggak di setelnya tidurnya umpama jam 11 paling tidak atau jam 10. Ini kadang-kadang jam 2 dia tidur. Ya berapa jam lagi dia? Pasti dia ngantuk gitu. Memang nggak ada keinginan untuk taat kepada Allah. Kalau memang ada keinginan untuk taat kepada Allah, dia siapkan waktunya untuk itu. Makanya hati-hati Pak, kata para ulama, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Siapa yang hidup di atas sebuah tradisi, kebiasaan sesuatu, dia pun akan tewas dan meninggal di atas tradisinya itu. Jadi kalau tradisi antum masjid, rumah, musola, taklim, itu ada tradisi antum sehari-hari, ya nyari nafkah begitu. Di sekitaran itu antum meninggal begitu. Coba antum cek, buat penelitian kecil-kecilan, yang meninggal hari ini kebiasaan dia apa dan waktu apa dia meninggal. Gitu. Makanya nggak jarang kita dengar orang yang meninggal dalam keadaan sujud, dalam keadaan rukuk, dalam keadaan sholat, baca Al-Quran, dalam keadaan puasa dia meninggal. Subhanallah. Kenapa? Berarti menunjukkan rutinitasnya, kesehariannya, aktivitasnya sekitaran itu kan. Subhanallah. Jadi keseharian kita itu usahakan yang taat-taat gitu. Bukan berarti bahwa kita ini maksum, bebas dari dosa. Nggak ada manusia yang itu. Manusia ini yang memang berdosa dia. Setiap hari kita melakukan dosa, setiap hari pula kita melakukan pahala. Itu masih mending diimbangi gitu loh Pak. Ada kadang-kadang orang memang kesehariannya maksiat aja gitu dan nggak diimbangi dengan taat. Satu istighfar pun nggak keluar dari mulutnya, subhanallah. Padahal satu istighfar itu mahal Pak di sisi Allah kelak di akhirat. Begitu. Oleh karena itu ikhwati fillah, kata para ulama tadi, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Siapa yang hidup di atas kebiasaan sesuatu, dia pun akan meninggal di situ. Wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Subhanallah. Siapa yang meninggal di atas sesuatu itu, maka dia pun akan dibangkitkan di atas. Dia bagaimana dia meninggal itu. Subhanallah. Oleh karena itu ikhwati fillah azza Allah taala wa iyyakum jami'an. Ini alhamdulillah nih. Jadi orang tua, rata-rata ini kebanyakan orang tua lah yang dekat-dekat. Ini jaga Pak. Ini nikmat Allah kepada antum di akhir usia antum ini bisa seperti ini. Ada orang di usia antum ini bahkan lebih parah, tapi ke masjid pun nggak mau dia. Subhanallah, ya Allah. Nunggu apa lagi gitu loh. Apa yang mau dibawanya ke sana? Kita ini bawa pahala Pak ke sana, nggak ada kita bawa apa-apa pun. Sehingga celana dalam kita itu pun dibuka orang, subhanallah. Nggak ada yang kita bawa, hanya kain putih. Samping itu kalau enggak. Tinggal. Semuanya tinggal. Amal soleh Pak yang kita bawa. Jadi artinya apa? Ini nasihat kepada diri saya pribadi ya. Jangan antum kira Pak Ustaz itu soalnya bakal tidak. Ini nasihat kepada diri pribadi dan kepada antum semua. Ini penting ikhwan. Jadi aktivitas kita itu usahakan yang taat gitu. Bukan berarti saya kayaknya Pak Ustaz nggak bisa taat selalu. Betul, manusia ini nggak pernah kita putus asa Pak. Jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah.
sebesar apapun maksiat antum. Dan sebaliknya, sebesar apapun ketaatan antum jangan boleh sombong di hadapan Allah. Karena antum bisa begitu itu, bisa taat itu karena Allah, nggak lebih. Bukan karena antum sehat hebat, enggak. Berapa banyak orang yang lebih sehat, lebih bagus dari antum, tapi nggak bisa taat kepada Allah. Itu semua semata-mata rahmat dan karunia dari Allah. Pak disambi Pak ya. Jadi kadang-kadang memang ngantuk Pak dengar-dengar kayak gini, kalau nggak minum kadang-kadang nggak apa. Lagian ini kan halib namanya Pak ya. Kalau dalam bahasa Arab itu halibun. Halibun itu susu. Nah, halibun ini Pak kalau nggak diminum anak-anak dia kurang pas minum. Saya dulu di kampung, orang itu ada namanya kedai kopi itu Pak. Saya nggak tahu kedai kopi di sini saya lihat nggak seperti di kampung, agak beda-beda ya Pak ya. Di sana itu teh manis, teh kopi namanya, ada kopi, ada kopi susu, ada jos apa itu subhanallah. Ramai kali Pak bentuk minumannya itu. Ya. Bahkan ada yang sebagian itu susu Medan katanya, tua-tua itu. Iya, itu susu Medan itu memang mirip kayak gini dia. Itu biasanya mereka itu anak-anak muda. Tapi orang tua pun kadang-kadang ikut juga gitu loh. Itu yang kita sayangkan. Sekali-sekali Pak ya, tidak orang untuk obat Pak, obat pinggang ya. Katanya obat pinggang. Subhanallah. Pak disambi Pak ya. Bismillah. Ikhwati fillah, azza Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita akan lanjutkan kajian kita pada pertemuan yang lalu. Saya akan coba memurajaah sendiri aja lah. Dan saya tanya pun nggak ada yang ingat Pak ya. Saya akan sendiri aja. Saya mencoba untuk berdamai dengan diri saya sendiri, untuk mengingatkan kepada antum bahwa memang terkait dengan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu pada bulan Syawal ya Pak ya, Syawal itu Qa'dah, bahwa kita beriman kepada kitab-kitab Allah Azza wa Jalla itu memberikan banyak faedah kepada kita. Di antaranya ada dua disebut di sini, bahwa kita tahu Allah Azza wa Jalla begitu sangat perhatian dengan para hamba-Nya, sehingga Allah Azza wa Jalla turunkan kepada setiap kaum ada kitab yang menjadi petunjuk kepada mereka. Dan kita tahu umat akhir zaman ini, umat Nabi Muhammad SAW, kitabullah Al-Quranul Karim sebagai mukjizat Nabi SAW akan kekal Pak selama-lamanya sampai nanti akhir kiamat. Karena kalau Al-Quran hilang sendiri Islam itu. Makanya salah satu nanti, sekalipun hadisnya diperselisihkan oleh para ulama, salah satu nanti tanda hari kiamat itu Al-Quran itu diangkat oleh Allah SWT. Dan memang salah satu tanda yang lain juga hadisnya sahih, bahwa ulama akan diwafatkan oleh Allah SWT sehingga ilmu itu semakin sedikit gitu, Pak. Itu kata Nabi SAW dalam hadisnya, bahwa Allah SWT akan angkat ilmu ini tentang Islam ini, bukan Al-Quran itu soal lain ya, akan angkat ilmu ini dengan cara mematikan para ulama. Sehingga kalau ulama sudah wafat semuanya, tinggal baqiyan juhala, tinggal orang-orang jahil. Fa'aftau, maka mereka berfatwa biduni ilmin, dengan tanpa ilmu. Fa'adallu wa adallu, fa'adallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Nah ini, jadi ulama-ulama itu semakin hari bukan semakin banyak Pak sesungguhnya. Kualitasnya itu semakin mengurang, semakin sedikit, semakin di bawah. Begitu. Oleh karena itu, salah satu cirinya memang sedikit ulama yang hidup di zaman kita ini. Sedikit ulama. Dan penuntut ilmunya pun sedikit gitu. Ini kalau kita lihat sini alhamdulillah masih banyak, masih ada beberapa orang. Di tempat lain masjidnya pun nggak terbuka gitu, subhanallah. Banyak Pak. Kalau Bapak nggak percaya, emang di daerah di sini mungkin jarang lah ya. Tapi kalau daerah Tanah Karo, di daerah di sana, sampai masjidnya itu apa Pak ya? Dulu saya waktu jadi kepala koordinator dai, 2 tahun saya itu Pak. Itu sampai apa? Tumbuh rumput Pak ya. Nggak ada yang pedulikan gitu. Pintunya itu sampai rusak. Subhanallah. Itu mungkin terdaftar di Kementerian Agama bahwa itu satu masjid gitu. Tapi itu nggak ada. Ustadznya mungkin ya kita tahu Ustadz nggak ada. Gitu. Masyarakatnya ya udah bilang yang ibadah lagi. Kalau kita tanya, kenapa nggak ibadah Pak? Pak Ustadz, jangankan kita sibuk ibadah Pak Ustadz, udah kayak gini aja kita rezeki kita payah, makan aja payah. Apalagi nanti kita untuk ibadah. Menurut mereka bahwa ibadah itu mengganggu rezeki mereka. Padahal subhanallah, antum ibadah itu kan janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari apa? Dari semua permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki kepada dia dari jalan yang tidak dia duga-duga. Subhanallah. Makanya ikhwati fillah azza Allah taala wa iyyakum jami'an, membaca Al-Qur'an jangan jadikan itu menjadi penghalang mengurangi waktu antum untuk aktivitas. Justru Al-Qur'an itu membuat waktu kita menjadi berkah, lebih kita bisa beraktivitas. Orang kadang-kadang kan dengan sholat ini mengganggu kerja saya, nanti terganggu, apalagi namanya harus ganti baju, ganti ini, akhirnya waktu terbuang. Ya akhi, untuk Allah antum 5 menit, 10 menit antum nggak mau gitu. Untuk manusia nanti berjam-jam pun nggak ada masalah. Ini kadang-kadang menjadi masalah bagi kita. Kalau untuk Allah ini kita hitungan kali gitu. Tapi kalau untuk manusia gimana? Ya 2 jam ngobrol, 4 jam ya biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Subhanallah. Ini ikhwati fillah azza Allah taala wa iyyakum jami'an, sebagai apa ya? Sebagai nasihat pada diri pribadi. Jadi Al-Quran ini sebagai kitabullah, mukjizat Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman, ini menunjukkan Allah ini yang perhatian kepada para hambanya, Pak. Tidak hanya diciptakan selesai begitu ditinggal, tidak. Kitab yang dibawa oleh para rasul. Yang kedua adalah al-ilmu bi hikmatillah ta'ala fi syar'i haitsu syara'a li kulli qaumin ma yunasibu ahwalahum. Dan kita tahu bahwa Allah SWT itu memiliki hikmah yang sangat luar biasa dalam pensyariatannya. Allah SWT mensyariatkan kepada setiap kaum, setiap umat ada syariat yang khusus, Pak. Kalau Bapak baca surah Al-Baqarah, dulu orang-orang Yahudi itu sebagian mereka itu disuruh tobat dengan cara membunuh diri, Pak. Dibunuh diri mereka, itu cara tobatnya dulu. Gitu. Dan dulu umat-umat Nabi dulu, Pak, setiap yang ngelawan kepada nabinya, kepada rasulnya, itu langsung dihukum oleh Allah SWT. Ini kenapa umat Nabi Muhammad banyak yang melawan, kok nggak ada juga hukumannya? Itu didoakan oleh Nabi. Nabi doakan kita, Pak, agar jangan diadab umatnya di sini, nanti aja di sana. Dan salah satu doa Nabi juga kan, kita nih, Pak, tidak kita dengarkan jeritan dan siksaan orang di kuburan, karena kata Nabi, kalau seandainya kalian tidak saling menguburkan, aku akan perdengarkan kepada Allah apa yang aku dengar dari siksaan yang ada dalam adab kubur sana. Subhanallah. Mungkin, Pak, kalau kita dengar itu kita nggak bisa tidur mungkin tiap hari. Lengkingan, jeritan dan segala macam. Ini doa Nabi SAW karena sayangnya beliau kepada para umat. Lihatlah kaum nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dihancurkan oleh Allah SWT. Atau bisa buka dalam Al-Quran. Juz 29 itu banyak bercerita tentang kaum Thamud, kaum Hud, dan lain sebagainya. Itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Musa dihancurkan dengan Fir'aun, ditenggelamkan, itu dilihat oleh mata, Pak. Begitu. Dan lain-lain banyak sekali umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan syariatnya itu begitu dulu. Syariatnya itu begitu. Jadi tidak sama dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dulunya anak-anak Nabi Adam alaihissalam itu menikah satu dengan yang lain gitu. Dulu katanya cerita dalam riwayat disampaikan bahwa anak Nabi Adam itu kembar-kembar. Kalau Bapak bisa nanti baca dalam surah Al-Maidah cerita Habil dan Qabil, Pak. Begitu. Itu dalam riwayat, kalau salah satu riwayat saya baca bahwa si Habil ini ya punya adik yang kurang cantik gitu. Dia kembarnya itu kembar laki-laki perempuan. Jadi bukan laki-laki enggak, kembar laki sama perempuan dua-dua. Si Qabil ini punya adik perempuan cantik. Qabil itu artinya qatil, yang pembunuh. Jadi dalam syariat dulunya itu ini disilang gitu. Adiknya si Habil menikah sama si Qabil yang kurang cantik. Sedangkan adiknya si Qabil menikah dengan si Habil gitu, yang cantik. Jadi katanya dalam satu riwayat begitu, ada kecemburuan. Dalam satu riwayat tidak demikian. Dulu itu si Qabil itu peternak, ya. Sementara si Habil ini adalah tukang sayur. Gitu. Dalam satu riwayat. Lalu disuruh oleh Nabi Adam untuk mempersembahkan sesuatu. Lalu si Qabil ini karena dia orang pelit, maka dia persembahkan lembu atau ontaknya atau kambingnya yang kurus-kurus. Ditaruh satu tempat. Sementara si Habil ini dia mempersembahkan yang baik-baik, sayur yang terbaik segala macam. Di sana dulu dalam riwayat diceritakan kalau itu berterima akan disambar petir gitu. Qadarullah yang disambar petir punya siapa? Punya si Habil sayuran tadi.
Sementara yang ternaknya itu tidak diapa-apai, nggak ada. Gitu. Maka apa yang terjadi? Timbul kedengkian. Akhirnya dibunuhlah adiknya, si Habil tadi. Demikian. Jadi yang saya maksud di sini apa? Bahwa dulunya itu syariatnya seperti itu, Pak. Cara-caranya dulu mempersembahkan sesuatu begitu dulu. Dulunya, tapi sekarang kan tidak demikian. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Rasul dulu sudah kita bahas bahwa Rasul itu jamak daripada Rasul itu mufradnya, jamaknya rusul ya. Artinya mab'us yang diutus. Dan kita tahu Rasul yang pertama itu Nuh alaihi salam dan terakhirnya itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah mereka berapa? 313, ada yang riwayat mengatakan 315. Jumlah nabi lebih banyak lagi, Pak, 124.000 nabi. Berarti menunjukkan dunia sudah tua, Pak, gitu. Dunia ini sudah tua dan wajarlah kata Nabi SAW, bu'istu ana wasa'ah kahataini. Aku diutus dan hari kiamat seperti ini. Gitu. Beliau mendekatkan antara jari tengahnya dan telunjuknya. Menunjukkan apa? Kedekatnya antara hari kiamat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu memang tanda kata para ulama, ciri-ciri tanda-tanda hari kiamat kecil itu adalah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah beliau meninggal 1441 tahun yang lalu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam riwayat Bukhari dikatakan bahwa hadisnya kenapa Nuh itu awal Rasul dalam riwayat Bukhari, Pak. Dalam riwayat Bukhari dikatakan bahwa an-nasu ya'tuna ila Adam. Pada hari kiamat kelak manusia datang kepada Adam liyashfa'a lahum, supaya mereka ini meminta syafaat kepada Adam. Faya'tadir, maka dia pun meminta maaf, enggak mau. Bukan enggak mau, artinya dia memiliki udzur, tidak bisa memberikan syafaat, pertolongan kepada manusia itu. Wa yaqul, dan dia mengatakan itu Nuhan awal rasulin ba'atsallahu wa dzakara tamamal hadis. Datanglah kalian kepada Nuh karena dia adalah rasul yang pertama yang Allah utus. Kita tahu Nuh ini disebut oleh para ulama sebagai Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia yang kedua. Kenapa? Karena waktu itu laut dunia ini ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang hidup manusia pada waktu itu kecuali orang yang ada di perahu Nabi Nuh, termasuk hewan-hewan. Nanti Bapak bisa baca buku namanya Kitab Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Ada kitabnya itu, Pak. Nanti bisa Bapak baca itu tapi ke bahasa Arab. Ya, saya nggak tahu apakah diterjemahkan apa tidak. Itu disebutkan. Ya, makanya pada manusia ini keturunan Nabi Nuh pada hakikatnya. Jadi katanya ada 3 keturunannya. Ada yang bangsa Eropa, ada yang bangsa Afrika, ada yang bangsa Asia. Begitulah kira-kira. Ya, ada yang putih baik-baik saja ya. Karena pembelaan Pak Ren ya, orang Jawa Pak Ren. Kalau keturunan dasar. Iya. Sikanan. Keturunan Kanan. Ya baik, kita lanjutkan ikhwati fillah azza Allah taala wa iyyakum jami'an. Kemarin kita sudah bahas, itu sudah selesai. Ini kita lanjutkan, Pak ya. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu ayah salah seorang dari laki-laki kalian atau bapak dari salah seorang laki-laki kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tetapi dia itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi, Pak. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang rasul dan seorang nabi. Dan dia sekaligus penutup para nabi, Pak. Maka orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi dibunuh karena dia sudah kafir itu. Mengingkari ayat ini, Pak. Allah SWT sampaikan dia adalah penutup para nabi. Ternyata dia mengatakan saya adalah nabi. Dan ini sudah banyak di negeri kita ini sudah beberapa kali. Tapi di negeri kita ini nggak dibunuh, Pak. Cuma ditangkap. Lalu nggak tahu apakah bertobat apa bagaimana. Wallahu a'lam. Oh gitu. Sudah punya lagi, Pak ya. Ini memang ada masalah kita di situ, Pak. Orang jadi enak ngaku-ngaku dia sebagai nabi dan segala macam. Padahal kadang-kadang dia dukunnya. Dukun. Iya, ada yang beda pula itu kan, yang kita sedihnya itu. Dan ada pengikutnya memang. Makanya di sini, Pak, katanya di Indonesia ini, Pak, enak. Apapun yang kita ajarkan pengikutnya ada. Gitu sebenarnya. Iya. Bapak ngajarkan apa? Gitu. Enak, adanya pengikutnya. Iya, enak aja, Pak. LGBT yang katanya apa? Homoseksual itu ada pengikutnya. Bahkan banyak yang membela itu. Yang justru notabene itu adalah zina, adalah liwat yang sudah dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla pada kaum Nabi Lut alaihi salam.
Jadi Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Dan ini yang Pak, khotam itu, di sini ayatnya kan dalam Al-Ahzab 40 ini, khotaman nabiyyin, penutup para nabi. Khotam ini ada yang memaknainya sebagai cincin, sebagai hiasan para nabi. Jadi Nabi Muhammad bukan sebagai penutup para nabi. Khotam di sini mereka maknai adalah sebagai penutup cincin, khotam. Khotam itu cincin juga maknanya. Tapi di sini bukan cincin. Para ulama tafsir sepakat maknanya adalah penutup. Khotam itu bisa juga dimaknai cincin, tapi bisa dimaknai penutup. Di sini bukan cincin. Sebagai apa? Penutup. Cincin menurut mereka hiasan. Sebagai hiasan. Jadi artinya pintu kenabian itu terbuka menurut mereka. Makanya hadirlah Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani yang mengaku dirinya sebagai nabi, nggak bawa syariat katanya, tapi punya kitab Tazkirah. Begitu. Hadirlah yang lain-lain yang mereka anggap ini sebagai sebagai nabi. Termasuk Syiah Rafidhah yang mereka tunggu. Ada satu namanya imam yang ke-12 yang masih mereka tunggu di Serdab namanya, di kalau tidak salah di Iran Timur atau di Iran Utara. Mereka tunggu di gua. Jadi katanya ada imam yang ke-12 yang belum keluar menurut dugaan mereka. Gitu Syiah Rafidhah yang salah satunya adalah orang-orang yang kata para ulama, di antaranya Ibnu Hazm mengatakan laisu minal muslimin, mereka itu bukan dari kaum muslimin. Tapi kalau yang kedempatnya Pak ya, tapi kalau yang pengikut-pengikutnya yang kecil-kecil itu mungkin nggak tahu dia bagaimana Syiah Rafidhah ini, yang nggak sampai begitu, nggak sampai dia keluar dari Islam. Tapi kalau yang bos-bosnya ini Pak, jedengkot-jedengkotnya ini, yang mereka katakan para sahabat semuanya kafir, hanya beberapa orang saja. Bahkan Al-Quran pun katanya adalah bukan seperti yang sekarang ini, yang menurut mereka ada Al-Quran versi mereka. Ya. Jadi Muhammad SAW adalah seorang rasul dan dia adalah penutup para nabi. Al-Ahzab. Walam takhlu ummatun min rasulin yab'athu Allah Ta'ala bi syari'atin mustaqillatin ila qaumihi aw nabiyyin yuha ilaihi bi syari'atin man qablahu liyujaddidaha. Dan tidaklah ada satu umat yang kosong dari rasul, kecuali Allah utus dia seorang rasul dengan syariat yang tersendiri kepada kaum. Makanya Pak, rasul-rasul itu punya syariat-syariat khas, khusus. Ya, walam tahlu, dan tidaklah sunyi umat dari seorang rasul yang Allah utus dengan syariat yang mustaqillah, yang terasing ila qaumihi, kepada kaumnya. Aw nabiyyin yuha ilaihi, atau seorang nabi yang diwahyukan kepadanya bi syariatin man qablahu, dengan syariat yang sebelumnya, liyujaddidaha, agar rasul itu memperbaharuinya. Jadi di sini Pak bisa kita lihat juga perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau nabi itu dia hanya meneruskan syariat sebelumnya, jadi tidak dia bawa kitab Pak. Kitabnya tidak ada. Dia hanya meneruskan sebagai pembaharu, begitu kira-kira. Tapi kalau rasul itu pasti dibekali dengan kitab. Makanya di Ibnu Qayyim berpendapat kitab itu paling tidak katanya 100 yang diturunkan oleh Allah Subhanahu. Ini pendapat beliau. Ya, sekalipun kita katakan pastinya kita tidak tahu. Kenapa? Karena ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang mengatakan bentuknya itu. Makanya para ulama juga sebagian itu mendukung pendapat Ibnu Qayyim bahwa ada 100 kitab. Karena jumlah rasul tadi itu juga banyak gitu. 313 atau 315, dan setiap rasul itu ada kitabnya, minimal mushafnya dan lain sebagainya. Jadi intinya di sini bahwa tidak ada satu umat pun Pak yang tidak ada rasulnya gitu. Setiap umat ada rasulnya. Minimal nabi yang diwahyukan kepadanya untuk memperbaharui ajaran rasul sebelumnya. Jadi tidak ada yang itu Pak, nggak ada yang kosong begitu. Kalau Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul. Apa dakwah rasul? An i'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Taghut itu apa? Kullu ma'ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Itu taghut. Itu dia. Taghut itu ada 5 Pak, bos-bosnya, tapi yang lain banyak. Pertama katanya iblis laknatullah. Itu taghut pertama. Ya. Itu yang kedua, taghut yang kedua adalah orang-orang yang mengajak orang lain untuk menyembah dirinya. Seperti siapa? Fir'aun. Seperti Namrud dan lain-lain. Dia kan mengaku mereka diri sebagai Tuhan dan mengajak manusia untuk menyembah
dirinya. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun dalam Al-Quran, diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla, saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Subhanallah. Fir'aun laknatullah yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, tauhid yang kedua derajatnya. Jadi iblis kemudian orang mengajak manusia, orang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Yang ketiga, tauhid itu adalah orang yang ridho untuk disembah. Ridho dia Pak, senang untuk disembah. Jadi bukan dia sebenarnya nyuruh orang lain, tapi orang lain nyembah dia juga dia menikmati itu. Mestinya kan enggak. Makanya Pak, para ulama menjelaskan salaman itu saja, cium tangan itu dilihat. Jangan sampai Bapak rukuk gitu, enggak boleh, haram hukumnya. Karena itu penyembahan, termasuk penyembahan, enggak boleh. Bukan kita berarti orang tua kita salami, ini cium tangannya enggak apa-apa diangkat gitu Pak. Jangan Bapak yang tunduk, enggak boleh. Kenapa? Karena itu dari sisi syariat, rukuk itu ibadah dan ibadah itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya saya. Termasuk jalan Pak jalan kita di tengah itu. Bukan berarti saya nggak beradab begitu. Jangan kita di tengah, jangan sampai Bapak rukuk gitu. Paham kan? Kalau Bapak jalan di tengah bisanya bagaimana? Gini kan. Itu dalam syariat dari sisi tauhid dikena kita Pak. Manusia itu biasa saja, tidak berhak untuk dihormati seperti demikian rupa. Kalau Bapak sudah sampai batasan rukuk, haram hukumnya, nggak boleh. Jadi bagaimana puasa kalau kita lewat di tengah? Biasa saja, permisi Pak, dengan penuh adab, santai kita. Jangan pula jalan kita yang begajul-begajul, orang kan nggak suka. Dari sisi adab juga nggak bagus. Kan? Artinya jangan begini Pak, kan biasa kita kalau rukuk. Jangan, amin-amin nggak, amin-amin ya biasa saja kita gitu. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu ibadah ternyata, dan ibadah itu nggak boleh Pak. Rukuk, sujud itu ibadah kepada Allah dan nggak boleh diberikan kepada makhluk. Wali kota Surabaya sujud lagi. Itu Pak, itu bisa jatuh kepada kekufuran. Itu salah satu syirku akbar itu. Salah satu syirku akbar sujud kepada selain Allah. Pertanyaannya kemudian, apakah ibu itu tahu apa tidak hukumnya? Nggak tahu ya. Orang Jawa itu. Orang Jawa aja. Dan memang Pak yang kita kritisi termasuk di keraton-keraton itu Pak. Itu di keraton-keraton Jogja, Solo itu kan ada keratonnya. Sama bosnya gimana dia? Sampai dia Jalan harus mundur. waduh, subhanallah. Itu nggak boleh Pak. Makanya itu saja. Sekarang dulu game itu ada game namanya. Mungkin ada yang ini tahu. Game yang yang harus sujud kepada patung baru jalan lagi gamenya. Game apa namanya? Ada itu dikomentari oleh para ulama. Ulama Kuwait, ulama Saudi mengomentari itu. Ada satu game katanya itu pemainnya itu harus minta sujud dulu ke patung gitu baru main lagi gitu. Saya nggak tahu gamenya itu nggak tahu. Itu hanya dikomentari oleh para ulama. Padahal itu enggaknya bukan orangnya, hanya mainkan saja, tapi itu termasuk sarana, nggak boleh. Begitu. Jadi yang ingin saya tegaskan di sini bahwa itu tauhid tadi Pak. Cerita kita kan tadi tauhid. Ada iblis, kemudian orang yang menyuruh manusia untuk menyembah dirinya. Yang kedua, yang ketiga itu orang yang ridho, senang orang lain beribadah kepadanya. Di antaranya tadi itu. Makanya saya mahasiswa di Hidayah Sunnah itu kan banyak dari kampung. Mereka dari kampung, dari pesantren-pesantren yang notabene juga mereka kalau ke ustadznya itu gimana? Sampai tunduk-tunduk gitu kan. Itu kita larang. Banyak itu saya tarik cepat, nggak boleh, itu nggak boleh. Kita ingatkan. Yang dari Aceh, dari Tapanuli Selatan, yang dari Riau, dari apa? Enggak, karena nggak diajarkan gitu. Justru ustaz-ustaznya itu menikmati, apalagi kiai-kiai yang di sana kan ikhtilat itu nggak dibolehkan saja. Campur baur laki-laki dan perempuan itu boleh-boleh aja. Kiainya itu menikmati, yang mencium itu gadis-gadis yang apa? Subhanallah. Itu nggak boleh. Itu dua itu jadi kenanya. Dari sisi kesyirikannya kena, dari sisi hukum fikihnya juga kena. Karena laki-laki perempuan yang nggak mahram, hatta walau karena guru dengan murid nggak boleh. Kalau dia sudah balik, kecuali anak kecil perempuan nggak masalah. Gitu. Ya, kalau oma-oma gitu aja Ustaz. Ya oma-oma, iya. Tapi kalau gadis, kalau justru nggak boleh Pak, dua-duanya nggak boleh. saya nikmatnya kalau oma-oma. Oh gitu aja ya. Saya kalau gadis maka dijulurkan ya Pak. Kalau pengantin ini salahnya Pak. Pak. Ya nggak boleh Pak, walaupun dia gadis nggak boleh. Nggak boleh. Kalau itu nggak mahram. Tapi kalau kemenaan kita, ya, atau bibi kita, ya nggak masalah. Yang mahram sama kita. Orang kadang-kadang kan masalah seperti kan nggak bersyahwat Pak Ustaz. Bukan masalah syahwat atau tidak syahwat di sini gitu. Dan itu sarana gitu. Sarana untuk menuju itu.
Makanya nggak boleh. Jadi tobat yang ketiga tadi orang yang ridho dan senang kalau untuk diibadahi dengan cara tadi itu tunduk-tunduk segala macam. Begitu. Bukan kita ini tak beradab. Maka saya katakan tadi boleh nggak cium tangan orang tua boleh, tapi diangkat gitu. Cium kening. Atau cipika-cipiki di orang Arab. Orang Arab itu kepalanya yang dicium, Pak. Di sininya. Orang tuanya itu. Kalau kita di sini kan kepala dipegang kan udah nggak enak gitu kan. Adabnya udah beda-beda lain lubuk, lain ikannya kan, dan lain lubuk, lain belalangnya gitu kan. Beda. Kalau orang Arab sana justru memegang kepala itu sebagai ihtiram, sebagai penghormatan. Kalau di sini kan megang kepala nanti pikirnya udah ngajak berantem. Beda lagi kan. Gitu. Kita nanti udah nggak enak. Di sana itu justru adab kan. Beda-beda adabnya ya. Itu tobat yang ketiga, Pak. Tobat yang keempat adalah manidda'a ma'rifatal ghaib. Orang-orang mengaku tahu yang gaib. Itu para dukun, Pak. Maka nggak boleh. Pak Rin nasib Pak Rin gini-gini aja nih. Kecuali Pak Rin perbaiki dulu. Apa syaratnya, Pak? Bawa uang ini, bawa ayam putih ini. Kita akan perbaiki nasibmu. Subhanallah. Mbah, nasib Mbah dulu diperbaiki. Ini kan gitu, Pak kan? Ayam putih semua katanya dari apanya nih? Jadi supaya pantas syarat itu dibuatlah seperti itu. Jadi orang semakin yakin ya. Iya ya. Oh itulah. Kelapa hijau biasanya itu untuk hal syirik itu biasanya. Kelapa hijau, pinang, apalagi Pak? Pak Rin yang tahu itu kan. Air kelapa muda. Air kelapa muda. Saya diminta sama kawan saya yang dari Jawa. Iya. Minta izin kelapa mudanya untuk apa? Nyuci kamar, nyuci keris, dicelupkan di air. Jangan Pak, jangan dikasih. Saya kasih orang ibadah kok. Nggak boleh Pak Arin Bapak bertolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Itu nggak boleh. Nggak, Bapak nasihati. Maka seperti saya katakan, yang pernah saya sampaikan di sini, hadis lalat Bapak enggak, hadis dubab, hadis tentang lalat itu Pak. Ya. Hadis tentang lalat, dia kan persembahkan. Coba kan persembahkan sesuatu untuk patung kami. Saya nggak punya apa-apa. Udah persembahkan walaupun lalat, lalat aja kok. Mati masuk neraka. Dalam hadis Pak. Gitu. Karena dilihat bukan besar kecilnya itu, yang dilihat ikatnya, keyakinannya. Nah, maka tadi kelapa hijau tadi itu, ya memang itu kecil gitu. Makanya sekali lagi Pak, orang minta itu jangan, nggak boleh. Saya itu di kanan masih punya langsung serba hitam semua. Terus Bapak sembeli Pak kurban tahun ini. Saya mau lihat darahnya aja belum tahu hitam karena saya sembeli hitam semua. Ikan semua Pak. Hitam semua. Udah lama Pak, kambingnya udah tua. Baru saya tukar, saya dapat hitam. Oh dapat hitam. Sebelumnya bukan punya Bapak itu. Punya saya. Yang punya saya itu saya sembeli untuk yang kemarin makan. Iya. Saya tukar yang hitam. Oh yang hitam. Ya, itu banyak nanti kalau bulan-bulan kali nyari. Yang nyari hitam. Janganlah Pak, kalau itu kesyirikan nggak boleh. Mahal Ustaz. Mahal. Bukan masalah mahalnya Pak, itu nggak boleh dibuat. Makanya Bapak tanya. Tapi memang kita nggak perlu ditanya itu ya. Tapi kalau orang udah nanya ciri-ciri dari awal itu, kita udah curiga kan. Ada yang putih nggak? Ayam putih itu yang putih. Bukan, ayam bukan putih kayak gitu. Kita udah mulai curiga nih. Jangan-jangan? Jangan Pak kalau kayak gitu. Nggak boleh Pak. Jangan kita ikut-ikut menjerumuskan dia kepada kesyirikan. Orang kadang-kadang Pak, kalau kita cerita tentang Allah, tentang bagaimana Allah SWT kasih sayangnya, dekatnya Allah kepada kita, berdoa kita di sepertiga malam, orang nggak percaya itu, nggak menarik. Tapi kalau kita bilang ada dukun saktinya, dia tahu siapa yang akan jadi presiden nanti 2024. Oh iya, dia bisa. Orang pun percaya. Nokoh-nokohnya semua. Justru Pak, kalau Bapak ikuti dukun itu sehari 24 jam, kalau dia pilek, beli konidin dia Pak, beli posirnya dia. Bukannya mantra-mantranya juga, mana ada gitu. Itu makanya kita herannya di situ kan. Katanya sakti mantra guna dia segala macam tahu. Tiba di giliran apanya dia bisa diminum kapan saja. itu makanya Pak jangan percaya kayak gitu. Dan Pak Arin harus menjadi apa ya? Istilahnya itu menjadi pionir untuk mengatasi kesyirikan ini Pak. Nomor kali lah soalnya. Orang percaya banyak kali seperti itu. Belum lagi bintang-bintang Pak. Oh apa bintang ini? Kau lahir apa? Juli, Agustus. Berarti bintangmu Leo. Kau apa lahir? Ini Sagittarius. Nggak boleh. Dulu pun saya belajar itu Pak. Makanya saya tahu bintang-bintang itu. Iya.
Saya tahu itu. Ada katanya ini. Nanti di koran itu dibahas itu. Sagittarius untuk hari ini asmaranya begini. Subhanallah. Keuangannya begini. Enggak ada itu Pak. Kesyirikan semua. Jangan dipercaya itu. Jadi bagaimana dengan BMKG yang mengeluarkan tentang cuaca? BMKG kata para ulama yang seperti itu, badan-badan resmi seperti itu tidak dianggap sebagai dukun. Kenapa? Karena mereka berdasarkan penelitian ilmiah. Gitu. Penelitian ilmiah. Dan mereka memang ilmiah, uji empirik, Pak, data di lapangan memang ada gitu. Kalau dia begini, dia akan begini biasanya. Dan ini buktinya. Betul memang. Kalau ini tadi kan enggak. Hanya dukun ke dukun juga katanya sakti ke sakti dan sebagainya. Akhirnya dukuni juga apa sebagaimana saya sampaikan tadi. Kalau dia makan ya minum juga. Kalau lapar dia makan juga. Kalau dia sakit berobat juga. Gitu. Mana kedukunannya, kesaktiannya? Bodoh Ustaz dukun. Itu dia Pak. Saya tadi itu kan minta nomor. Besok berapa keluar Pak? Harganya 32. Kalau tahu ya dukun. Kenapa dia diam-diam aja? Beli banyak beli sendiri. Jadi orang yang datang ke sana juga kalau kita tanya, Mbah kenapa nggak buat aja? Nggak ada yang bertanya gitu ya? Apa nggak ada? Mbah kalau taunya Mbah 32 besok keluar, kenapa Mbah nggak buat aja? Oh dia nggak boleh. Jadi untuk membela dirinya dia bilangnya dia dirinya nggak boleh. Kalau dua itu kan CJ kan. CJ 32. CJ 32 Pak. Saya cerita sedikit Ustaz. Iya. Kejadian abang saya di Galang itu. Jadi kan ini kandang ayamnya itu banyak lah ditunggu makhluk-makhluk halus. Kata orang pintar ini, inilah Pak bilangnya mau tangkapin ini orang-orang halus ini masukkan botol. Betul. Nah karena abang saya ini mana nih Pak udah tangkapi? Ambilnya botol nih, aku minum ini. Makan diminum masuk ke perut. Ini orang-orang halus udah aku minum setan-setan. Bagus gitu Pak biar mati kutu dukunnya gitu. Biar sampai sekarang iya, biar aja gitu, biar mati kutu dukunnya. Itu kalau bapak tadi itu nuruti, terus itu. Nanti ada lagi katanya. Capek kita dibuatnya. Ya, makanya kita kata para ulama, sesungguhnya yang menjaga ini semua bukan jin Pak. Jin itu sebenarnya ada makhluk sendiri yang Allah SWT buat tempatnya, udah nggak boleh ganggu. Yang menguasai tentang lautan adalah malaikat yang jaga Pak. Gunung itu malaikat. Bapak lihat nggak kisah Nabi Muhammad SAW ketika beliau kembali dari Taif yang berdarah-darah bersama dengan Zaid bin Harithah. Yang dibawa oleh Jibril apa? Malaikat gunung, penjaga gunung. Kata Jibril alaihissalam, "Wahai Muhammad, aku bersamaku malaikat gunung. Suruh sesuatu kepadamu untuk menghancurkan kaum Taif." Tapi kata Nabi SAW juga beliau nggak mau. Mengatakan Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah beri petunjuk kepada kaumku, mereka nggak tahu. Begitu. Itu doa Nabi Muhammad SAW. Artinya apa di sini? Yang menjaga gunung kata para ulama adalah malaikat. Yang menjaga lautan. Karena ini semuanya adalah kekuasaan Allah SWT. Yang menjadi suruhan Allah itu para malaikat. Jadi jin ini cuma hanya menghembuskan was-was saja. Yang manusia yang takut akhirnya tergiur, akhirnya tunduk dan patuh. Yang kelima Pak, tagut tadi kita sempurnakan. Tagut yang kelima itu adalah man hakama bi ghairi ma anzalallah. Orang-orang yang berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia Pak, tagut. Jadi ada iblis, ada orang yang mengajak manusia untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, yang ketiga orang yang ridho, senang untuk diibadahi. Yang keempat orang yang mengetahui tentang gaib, itu para dukun dan lain-lain. Yang kelima adalah orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang berhukum selain hukum Allah itu dijelaskan oleh para ulama sedetil mungkin. Enggak semua orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dikatakan taghut, tidak demikian. Makanya ada firqah di negeri kita ini yang menganggap pemerintah kita ini taghut. Polisi itu taghut. Pemerintah itu, maka kita wajib perangi, enggak boleh. Yang dikatakan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu adalah orang yang meyakini dalam hati yang paling dalam, bukan karena kejahilan, bahwa hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah. Itu baru. Di negeri kita ini kan alhamdulillah hukum Islam itu diterapkan Pak. Diterapkan, rata-rata diterapkan gitu, walaupun tidak semua, betul. Dan pemerintah konsen di situ. Pemerintah ikut mengurusi mengenai masjid, ikut mengurusi mengenai zakat. Makanya akan Basnas Pak ya, Badan Zakat Nasional gitu. Pemerintah ikut menetapkan hisab dan ru'yah. Pemerintah ikut terlibat dalam masalah haji. Pemerintah ikut dalam pernikahan.
Kalau bukan karena Allah SWT kemudian ada surat nikah bapak, mungkin bapak nginap di hotel Madani nggak boleh, Pak. Saya kira begitu peraturannya di hotel Madani itu. Orang yang datang suami istri atau laki-laki perempuan harus menunjukkan surat nikah atau bawa kartu buku nikah. Katanya begitu di hotel Madani. Saya nggak tahu di hotel yang lain. Nah, begitu aturan. Atau di hotel-hotel syariat lah. Harus menunjukkan bahwa itu hubungannya legal. Nah, gitu. Bukan ilegal. Jadi menunjukkan apa? Surat nikah itu siapa yang mengeluarkan? Kalau kita katakan togut pemerintah ini, Pak, nikah bapak itu batal, zina terus bapak tiap malam. Iya. Itu konsekuensinya begitu loh. Memang memang kalau kita akui dari zaman Soeharto itu, iya, itu memang bagus, syariat itu memang bagus, jangan. Iya. Sekarang belakangan kita mulai dikotakkan. Nah itu dia, itu memang masalah yang kita lain, Pak. Tapi kan secara umum kan kita katakan tadi betul. Sekarang ini kan adalah orang-orang yang kita katakan, Bapak mungkin mengikuti, ada yang disebut dengan undang-undang HIP, Pak ya. Nah, undang-undang haluan ideologi Pancasila ya, yang membangkitkan PKI dan lain-lain. Kita ikuti. Itu kita nggak setuju lah. Kita nggak setuju itu. Adapun yang lain-lain dikerjakan pemerintah kita setuju, Pak. Kita bela. Kita ikut. Bahkan pemerintah sekarang ini kan terkait dengan masalah-masalah. Saya nggak tahu apakah pesantren ini katanya dulu ada lembaga pesantrenan ya. Ada bahkan disebut hari santri ya. Saya nggak tahu. Ada hari santri ya. Bahkan ada hari santri. Jasa Jokowi. Nah, tapi yang kita maknai jangan sampai hari santri itu dikotori dengan perbuatan maksiat, itu kita tidak mau. Hari santri itu dimaknai bahwa ada penghormatan negara kepada para santri itu loh. Itu yang kita inginkan gitu. Tolong kita kalau Jokowi karena orang Jokowi yang bangun tolong kita. Enggak lah Pak, itu kan mereka saja yang bilang itu. Ini pemerintah kita kan. Bahkan kita pun ikut Pak mungkin. Yang bayar pajak ini kan semua kita ini. Ya. Iya. Baik, kita lanjut Pak ya. Masih ada waktu kita sedikit lagi Pak, 10 menit lagi barangkali. Jadi Allah SWT itu mengutus kepada setiap umat seorang Rasul Pak. Dakwah Rasul itu adalah sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Wa ma min ummatin wa in min ummatin illa fala fiha nadir. Dan tidak ada satu umat pun kecuali ada di situ orang yang nadir, orang yang menyeru Pak, memberi peringatan. Nadirun di sini artinya tidak ada wa in min ummatin illa khala fiha nadir. Dan tidak ada satu umat pun kecuali Allah SWT telah utus kepadanya di situ nadir, seorang yang memberi peringatan. Dalam surah Fatir ayat 24. Dan Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 44, Inna anzalna at-taurata fiha huda wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalam Taurat itu ada huda, ada petunjuk, wa nur, ada cahaya. Yahkumu bihan nabiyyun, para nabi itu berhukum dengan Taurat itu. Alladzina aslamu, yang mereka itu menyerahkan kepada Allah, lilladzina hadu, perkara orang-orang yang Yahudi. Di dalam surah Al-Maidah ayat 44. Artinya di sini bahwa Allah SWT Pak ini menurunkan mengutus seorang rasul, seorang nabi kepada umat manusia. Tidak ada satu umat pun kecuali di situ ada rasul atau minimal nabi. Kalau rasul berarti syariat baru, kalau nabi berarti dia memperbaharui syariat nabi rasul sebelumnya. Itu definisi yang paling bagus terhadap perbedaan antara nabi dan rasul. Kan perbedaan sebelumnya disebut juga di sini. Kalau Rasul itu orang yang diperintahkan diberikan wahyu, diperintahkan untuk menyampaikan. Kalau Nabi diberikan wahyu nggak diperintahkan untuk menyampaikan. Itu definisi itu dikritisi oleh sebagian ulama. Sebagian lain mengatakan nggak begitu. Jadi dikatakan Nabi itu orang yang diutus oleh Allah untuk memperbarui syariat Rasul sebelum dia. Jadi dia hanya sebagai sebagai orang yang meneruskan saja, dan dia tidak punya hukum atau kitab yang dia bawa sendiri. Itu kalau Nabi. Wa rasulu basyarul makhluquna laysa lahu min khasa'isir rububiyyati wal uluhiyyati syai'un. Dan Rasul itu Pak manusia, ya, makhlukun, mereka makhluk Pak, bukan malaikat. Laysa lahu min khasa'isir rububiyyah. Mereka ini tidak mempunyai kekhususan tentang rububiyah. Rububiyah itu artinya bisa mereka menciptakan, bisa mereka menghidupkan, mematikan, tidak. Wal uluhiyah, dan juga tidak punya uluhiyah, dia tidak berhak untuk disembah. Ya. Qala Allah Ta'ala Nabi Muhammad SAW wa huwa sayyidul anbiya wal mursalin wa a'dhamu jahan indallahi azza wa jalla. Dan Allah azza wa jalla Pak berfirman tentang Nabi kita Muhammad SAW, dan beliau adalah sayyidul mursalin, penghulunya para rasul. Wa a'dhamu jahan indallah, dan Rasul Muhammad itu adalah rasul yang paling besar dan paling agung
kedudukannya di sisi Allah. Apa kata Allah tentang beliau? Lihat dalam surah Al-A'raf ayat 188, Pak. Qul la amliku li nafsi naf'a wa la dharra. Katakan oleh Muhammad, la amliku, saya tidak memiliki li nafsi untuk diriku naf'an wa la dharra. Tidak bisa memberikan manfaat dan tidak juga bisa memberikan mudarat illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaib, seandainya aku tahu yang perkara yang baik, lastakthartu minal khair, aku akan memperbanyak dari kebaikan. Wa ma massaniya as-su, dan tidak akan menyentuhku tentang keburukan. In ana illa nadhiru wa basyir, saya ini tidaklah melainkan hanya nadir, orang yang memberikan peringatan, wa basyir, dan orang yang memberikan kabar gembira, liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Jadi di sini Pak, kata para ulama bahwa Nabi sendiri nggak bisa memberikan manfaat untuk dirinya dan nggak bisa memberikan manfaat mudarat. Dan beliau nggak tahu yang gaib, gitu loh Pak, nggak tahu yang gaib. Dan kalau seandainya tahu yang gaib, beliau tidak akan ditimpa oleh keburukan. Bukankah Nabi SAW di perang Uhud Bapak tahu itu? Rontok apanya Pak? Giginya, gigi gerahapnya Pak kena, gitu. Subhanallah. Itu kalau Bapak lihat baca dalam perang Uhud itu, subhanallah. Itu para sahabat Pak, sebagian itu katanya punggungnya itu ibaratkan landak udah. Bapak tahu landak? Karena banyaknya anak panah yang menancap di situ. Di punggungnya itu. Para sahabat ada 10 atau 9 orang yang mengurumuni Nabi Muhammad SAW karena banyaknya hujatan. Karena di situ yang memimpin perang itu Khalid bin Walid. Yang mereka dia tahu Khalid bin Walid pada akhirnya kan menjadi seorang sahabat radhiyallahu taala anhu arda, yang pada akhirnya perang Mu'tah dikatakan 9 pedang patah dibuat di perang Mu'tah. 9 pedang. Subhanallah. Setiap peperangan dipimpin oleh Khalid bin Walid itu menang. Tapi Umar membaca lain. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab digantikan beliau ini oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Kenapa? Karena Umar sudah mencium gelagat, di manusia ada keyakinan, oh kalau Khalid bin Walid perang pasti menang. Mereka sudah melupakan Allah SWT. Sudah mulai begitu. Makanya Umar menjaga itu, diganti dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan pergantian itu Pak waktu perang. Dikirim surat oleh Umar bin Khattab, penggantimu hari ini adalah ini. Tapi dulu Pak orang berjuang karena Allah, nggak ada itu buat paksi-paksi baru, nggak kita sekarang ini. Mungkin kalau zaman ini dibuat seperti itu lagi perang, mungkin dia buat pasukan baru untuk memberontak nanti. Khalid bin Walid legowo menjadi prajurit baru. Subhanallah. Dan dia bercita-cita Pak meninggal di medan perang, tapi akhirnya apa? Meninggal di tempat tidurnya. Subhanallah. Bayangkan. Dan dikatakan tidak ada pun tempat Pak sedikit di sana yang memandikan Khalid bin Walid, katanya, kecuali ada bekas pedang atau bekas panah di tubuhnya itu. Subhanallah. Jadi apa yang kita maksud di sini Pak? Di sini Nabi aja Pak, Nabi nggak tahu yang gaib, nggak tahu yang gaib, nggak tahu apa yang akan datang. Jadi dukun-dukun pada hari ini hebat dari Nabi, kan gitu. Nabi nggak tahu Pak, dan dia saya katakan itu kena dia. Kalau dia tahu perang Uhud itu akan membahayakan Nabi nggak akan mau kan? Tapi kan nggak tahu. Tapi Nabi kan itu bersifat warok kata orang Jawa. Gimana? Kata orang Jawa, Iya. Nabi itu warok, artinya merusak orang kejadian. Contohnya dia mengetahui sebelum ada yang terjadi. Itu kalau diberitakan dari Allah Pak. Itu wahyu dari Allah, betul. Contoh seperti kata ini cerita beberapa riwayat bahwa Nabi SAW akan ada begini. Seperti Bapak tahu, kalau Bapak baca sejarah, ada dua orang Quraisy yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Ada mereka ini bercerita, dikatakan bahkan salah seorang Pak kafir Quraisy sebelum dia jadi sahabat, itu pedangnya sudah diasah, sudah dilumuri racun selama 3 bulan. Mereka ini bicara di samping Ka'bah. Nabi sudah hijrah ke Madinah, berdua di atas batu. Mereka lalu dia datang kepada Nabi ke Madinah, ya. Dan memang dulu perjanjiannya nggak boleh diapa-apain Pak kalau mereka datang. Dan itu waktu itu diajak dialog oleh Nabi. Wahai, saya lupa nama sahabatnya. Yang dia menjadi sahabat dia jadinya, karena dia takjub dengan dengan perkataan Nabi bahwa dia mengakui bahwa itu bukan dari Nabi Muhammad tapi wahyu dari Allah. Nabi menceritakan itu persis apa yang mereka dialogkan sama temannya itu. Engkau datang kemari ingin membunuhku kan? Engkau bercerita sama temanmu di atas batu begini kan? Begini. Subhanallah. Berarti ini betul-betul wahyu dari Allah. Karena nggak mungkin nggak ada orang waktu itu Pak di sana. Nabi aja di Madinah dia. Nggak ada internet, nggak ada internet, nggak ada telepon, nggak ada apa. Akhirnya apa dia? Akhirnya dia percaya dengan ini.
Bapak yakin nggak waktu Isra wa Mi'raj aja, Pak? Itu kafir Quraisy nanya itu, Masjidil Aqsa itu, kan ditanya. Itu Masjidil Aqsa dengan kota Makkah kan sebulan perjalanan. Tapi Nabi cuma 1 malam, Pak. Bahkan bukan hanya dari Masjidil Aqsa, tapi dari Sidratul Muntaha. Kan begitu. Itu banyak yang semua orang tidak mengakui Nabi kecuali Abu Bakar Siddiq yang disebut dengan As-Siddiqul Akbar, orang yang membenarkan. Kita lihat, Pak, ditanya oleh orang-orang mereka, kalian bagaimana dengan Masjidil Aqsa? Itu ditanya. Masjidil Aqsa bagaimana ininya, mereka tanya semua. Ceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini benar memang, bukan beliau ini. Jadi kalau orang Jawa tadi bilang ada warok-warok tadi itu karena dikasih tahu oleh Allah, Pak. Dikasih tahu oleh Allah SWT. Sama seperti Aisyah, beliau nikahi, itu karena perintah dari Allah. Ada perintah dari Allah untuk menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu diberikan oleh Jibril, ada fotonya, Pak, ini calon istrinya. Dan ingat, Nabi itu mimpi wahyu. Enggak kayak kita, mimpinya enggak jelas, memang enggak wahyu gitu kan. Entah apa-apa gitu. Cari nomor tadi. Itu kan, cari nomor jadinya kan. Itu nak wahyu, Pak. Tapi dukun juga bisa tahu itu karena dikasih tahu. Sama siapa? Sama jin. Sama jin. Sama korin. Kalau mereka dikasih tahu sama jin, pasti persembahannya kesyirikan. Karena jin, Pak, enggak minta rupiah, enggak dolar, enggak ringgit, enggak rupiah. Mereka minta itu kesyirikan, persembahan. Apa mau Bapak seperti itu? Dan jin itu, Pak, katanya, kalau Bapak nggak sebut angka, dia nggak akan tahu. Makanya dukun itu, Pak, kalau Bapak punya guni 5, Bapak sembunyi ke belakang Bapak. Tapi jangan Bapak sebut angka 5. Bapak tahu kan dalam hati aja 5, udah. Dukun, berapa guni yang belakangku ini? Jin itu nggak tahu dia, Pak. Jin itu nyontek. Kalau Bapak nggak sebut angka 5 tadi, jin bingung. Salah dia jadinya. Tapi kalau Bapak, oh ada 5-nya. Bapak sembunyikan. Jin nangkap, karena jin itu di mana-mana ada. Gitu. Dan lihat, Pak, dalam surah Al-A'raf ayat 27, jin itu bisa lihat kita dan kabilah-kabilahnya bisa lihat kita, sementara kita nggak bisa melihatnya. Huwa yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia dan kabilah-kabilahnya bisa melihat kalian, sementara kalian tidak bisa melihat mereka karena beda. Gitu, Pak ya. Sekira waktunya sudah sudah berakhir ya, Pak ya. Kita akan lanjutkan pada bulan Dzulhijjah insyaallah taala. Kalau ada pertanyaan, Pak, dipersilakan. Wallahu taala. Saya bertanya, Ustaz. Silakan, Pak. Bismillah. Mengenai dengan berhubungan dengan ketauhidan. Sesuai dengan materi kita. Kurang lebih 28 tahun yang lalu. Iya. Saya kan termasuk seorang pengelana. Pengelana ya. Pengelana satu daerah. Roma. Jadi apakah kalau sekarang saya menganggap itulah kejadian yang ada. Iya. Dulu kalau kita misalnya mau dibuat ke suatu daerah, saya akan tanya bagaimana kondisi daerah itu. Iya. Misalnya gimana dengan kita yang ingin tahu itu ada kebiasaan sama tingkat kemistikan. Kemistikan. Biasanya kalau dibuat ke suatu daerah, cuma hati-hati kalau dari sana, jangan masuk ke warung. Dulu pernah saya mengamalkan ilmu ini. Ini kan merasakan. Kalau kamu mau masuk ke warung, hati-hati karena daerah ini rawan ini racun ini kan. Iya. Contohnya daerah Dairi itu masih banyak. Ya, Aji namanya itu. Aji, Gadam. Ya Gadam, Aji Turtur, macam-macam. Kau kalau tidak, kau minum kopi misalnya. Ya. Itu 3 yang dikasih sama saya. Ilmunya ini ilmu itu semua yang lain mungkin bisa diamalkan. Ilmu 3 apa itu, Pak? Yang pertama kalau mau minum, kau lihat dulu pura-pura sambil ngembus ada nggak bayangan di situ. Kalau ada? Kalau ada nggak apa. Kedua, langit-langit mulut itu dia apa sama lidah. Kalau masa geli enggak. Kalau masih geli berarti aman. Ketiga, jangan minum pakai tangan kanan, ambil tangan kiri. Insya Allah aman. Jadi gimana menurut ketahuan itu kan ilmu, Ustaz. Perlu kita bagikan ke kawan-kawan. Betul. Itulah cerita. Iya. Pertama tadi ada penanya, Pak Arin ini mempertanyakan tentang kalau kita pergi ke satu daerah, ada orang kadang-kadang mengingatkan kita, awas hati-hati mistik, hati-hati ini. Makanya kalau kita diminum di kedai kopi atau disuguhkan orang, maka 3 hal tadi itu kan, lihat wajah bayangan kita ada nggak di air itu. Yang kedua, lidah kita mengapakan ke langit-langit masih geli apa enggak. Gitu. Yang ketiga tadi itu apa? Tangan kiri minum. Pertama, tangan kiri minum itu setan.
Karena kalau kita makan dan minum itu pakai tangan kanan. Itu salah satu, kena di situ Pak ya. Yang kedua, kalau Bapak pergi satu tempat, ingat doanya. Apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari seluruh kejahatan yang Allah ciptakan. Ah, itu dia adabnya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang kedua, yang Bapak amalkan adalah Bapak baca bismillah Pak, ketika minum itu. Bukan lihat-lihat gitu. Bismillah. Ya Pak ya. Jadi bukan pakai tangan kiri tapi tangan kanan baca bismillah. Ya. Jadi ketahui dan berikut itu Pak. Jadi doa dulu pertama tawakal kepada Allah, yang kedua pakai tangan kanan baca bismillah, langsung minum. Terkait dengan itu tadi jangan usah dipraktekkan Pak yang itu. Kalau Bapak ragu umpamanya, Bapak nggak usah itu. Nggak usah minum di situ kalau Bapak ragu. Kan apa semua orang kampung itu begitu? Kan enggak. Kan Bapak hanya duga-dugaan Bapak. Sekalipun kita katakan kita tidak boleh suuzon sama orang. Pada asalnya kan kita harus husnuzon kan. Husnuzon mengedepankan baik sangka kepada orang. Kan begitu. Oh, pertanyaan berikutnya Pak, kita kan mesti ada usaha dulu. Kalau memang seandainya kita tahu daerah di situ berbahaya, kenapa Bapak datang juga? Dalam Islam nggak boleh gitu Pak. Kalau Bapak tahu itu bahaya, nggak boleh datang. Jangan kita paksakan diri kita, nggak boleh. Makanya kata Nabi SAW, la tatamanna liqa'al adu. Jangan engkau bercita-cita bertemu dengan musuh. Tapi fa idza laqitum la tafirru. Kalau kalian jumpa jangan lari. Nah, itu. Jangan nyari musuh, tapi ketika jangan istilah orang menjiko kita, tapi ketika kita diapakan orang ladeni gitu loh, Pak. Maka kata Nabi, man qutila duna malihi fa huwa syahid. Siapa yang meninggal karena membela hartanya dia syahid. Man qutila duna ahli fa huwa syahid. Siapa yang membela keluarganya dia syahid. Makanya ketika ada keluarga Bapak diganggu orang, Bapak meninggal karena membela keluarga Bapak, syahid insyaallah. Jadi maksud saya di sini apa? Itu tadi semua tidak ada dasar dan dalilnya, Pak. Makanya kita berserah diri kepada Allah, baca doa tadi a'udzu bikalimatillahi tammati, baca bismillah, insyaallah taala enggak akan rontok semua itu syirik dan lain-lain dari itu, Pak. Rontok semua insyaallah taala. Dan Allah sudah siapkan, Pak, dalam tubuh kita ini ada sistem namanya, ada di lambung kita ini zat-zat yang untuk menguraikan racun. Bapak baca coba dari sisi medis. Ada beberapa racun Pak, kalau Bapak masuk ke lambung Bapak itu nanti disterilkan dia. Subhanallah. Hati atau apa fungsinya itu Pak? Ada hati katanya dia itu untuk mensterilkan dan untuk menguraikan racun. Subhanallah. Ternyata sudah ada kian. Tinggal kita bagaimana memfusikannya. Memfusikannya kepada siapa? Ingatlah kepada Allah SWT. Allah akan berikan kekuatannya. Ya Pak Rina, jangan percaya seperti lagi itu Pak. Jadi kalau memang ada begitu-gitu, jangan Bapak indikan begitu. Baca doa saja Bapak, ya tawakal kepada Allah, mainkan. Silakan Pak, ya disambil Pak, disambil Pak. Masya Allah ini luar biasa bagian ini, pakainya buburnya. Mungkin nanti samping. Silakan Pak. Gimana Pak? Meramal, seperti Nabi Yusuf itu bisa meramalkan. Ya, takbir mimpi Pak ya, takbir mimpi namanya. Ya, jadi begini Pak, kalau kita cerita Nabi, ya itu nggak bisa kita samakan dengan manusia biasa, karena Nabi itu berhubungan dengan Allah Pak. Dan itu pun wahyu dari Allah. Dia bisa begitu kan karena wahyu dari Allah. Jadi nggak bisa. Orang sekarang ini kan wahyu sudah nggak ada kan, sudah terputus wahyu. Jadi nggak ada. Ada pun yang orang-orang pada hari ini yang seperti saya katakan di BMKG yang memang apa ya? Mereka ini bukan beramal, tapi mereka ini berdasarkan kajian ilmiah. Itu nggak apa-apa. Nah, seperti dokter bilang kan, kalau kamu begini-begini, makan buah ini, kamu akan lambungmu akan sakit begini. Kan itu uji ilmiah Pak, bukan dia ada-adakan sama mereka kan. Dan memang terbukti secara fakta ilmiah gitu loh Pak. Bapak kalau banyak makan buah ini umpamanya, saya kalau banyak makan buah nanas itu apa saya ngilu, saya nggak tahu. Nanas itu Pak. Maka saya kalau makan nanas nggak ini, ngilu di saya nggak tahu yang lain. Kalau bapak sebagian mungkin kalau makan buah tertentu ini kan pengaruh gitu. Itu yang fakta ilmiah gitu loh Pak. Kalau diperiksa juga itu tuh soal lain. Jadi kalau Nabi Pak nggak bisa kita samakan dengan manusia biasa. Kenapa? Karena para Nabi berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanan seperti ini Pak, Bapak usahakan habiskan Pak, jangan sisakan. Mulai sekarang ini kita ada makanan dihabiskan Pak. Kita tidak tahu keberkahan makanan itu ada di mananya. Makanya kan sunnah Nabi Pak sampai menjilat, itu sunnah Pak, menjilat tangan. Itu bukan aib enggak. Kata para ulama,
ternyata setelah diperiksa di medis Pak, tangan ini Bapak kalau gunakan untuk jilat itu membantu lambung untuk mencerna. Ada enzim. Ya ada enzimnya ternyata. Cepat busuk makanan Pak kalau Bapak pegang dengan tangan. Makanya kan orang-orang tua kita di kampung jangan pakai tangan, pakai sendok nanti basi gitu. Karena subhanallah itu banyak nikmatnya Pak. Tapi kan gini juga Ustaz ya. Tengok ini juga lah kalau makan bubur ini pakai tangan aja. Ya itu enggak. Iya betul. Enggak maksud saya bubur ini Pak diusahakan dihabiskan semua. Ya. Jangan sampai ada yang bersisa. Sisa dia. Kadang-kadang di pesta kita lihat Pak subhanallah. Ya. Itu Harganya banyak. Iya. Setan itu tadi kan. Itu dia. Terakhir apa? Sisa kan. Makanya kalau memang kita di pesta enggak, lebih baik kita bolak-balik. Memang sekarang ini saya lihat kalau di pesta itu jarang orang tampuk. Tapi enggak bukan aib itu Pak. Itu kan aib. Itu bahkan orang yang punya kondangan senang dia makanannya diapakan orang. Coba sebaliknya, makanannya bersisa, benih bersisa, hatinya gimana Pak? Kalau dari segi rezeki, Ustaz, mungkin itu jadi rezeki mengambil. Oh nggak boleh gitu Pak, itu kalau masing-masing rezeki kan sudah ada. Gitu. Kan adat kita dalam masalah menghadapi makanan harus dihabiskan gitu. Itu kalau dia Bapak itu kan rezeki untuk hewan. Jangan Bapak begitu. Kalau begitu nanti semua orang bersisa semua Pak. Hewan itu ada rezekinya sendiri. Bapak usahakan habiskan Pak ya. Bismillah. Bapak pernah tamu di pesta. Mana Pak? Saya pernah tamu di pesta. Tangi orang. Tengok orang. Itu memang begitu. Kalau di pesta itu kita pasti jadi sorotan. Apalagi tamunya rame, masuk lagi kita ronde kedua udah nggak enak. Kalau ada apa sambal jengkol bukan tamu lah. Jadi Pak Ustaz, ini masalah duduk tadi. Kalau kita Idul Fitri, Pak. Kita punya orang tua, Ya. duduk di kursi udah berdiri pun susah. Ya. Jadi kalau nggak ditarik duduk kan nggak kena itu. Bapak duduk. Jadi gitu. Itu kakak mama masih ada rahimahullah. Saya datang ke sana, dia kan udah nggak payah berdiri. Dia duduk di kursi, saya duduk di bawah. Aman. Gitu. Dan itu kan adab kita sama orang tua. Masa kita sama-sama apa gitu. Itulah mungkin beradab juga gitu kan. Jadi nggak masalah Pak. Jangan kita yang memaksakan diri. Gitu. Ustaz, udah kayak kalau nggak cium tangan berdosa. Nggak ada dalilnya itu Pak. Nggak ada dalilnya. Itu mereka ingin mengapakan diri mereka supaya mereka tetap dihormati. Jadi mereka buatlah kata-kata seperti itu. Jadi supaya orang tetap menghormati mereka. Kalau orang Jawa bilang itu ngalap berkah kepada berkah. Nggak ada Pak. Keberkahan itu ditentukan oleh dalil. Nggak ada itu ceritanya. Kalau dia orang soleh. Orang soleh gimana? Nabi aja nggak tahu yang goib, nggak tahu yang ini Pak. Nabi gitu loh. Nggak ada keberkahannya Pak. Kecuali yang Allah tentukan ada keberkahan. Contoh air zam-zam ada keberkahannya. Dibuat oleh Allah. Gitu. Tengoklah situasi kondisinya. Kalau dia memang supaya kita, ya kan. Kalau lebih tua, ya kita rasa macam mana lebih baiknya. Intinya jangan itu tadi ada menuju ke yang hal-hal lain. Betul Pak. Tapi agak menghasar. Silakan Pak. Di mana sebenarnya titik kesamaan atau perbedaan antara sifat 20 dengan ubudiyah dan kosmos? Begini. Bentar Pak ya. Jadi kalau ditanya di mana titik perbedaan dan yang mendasar antara sifat 20 dengan rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Tentu kalau kajian tentang sifat 20 dia masuknya ke asma wa sifat Pak, pembahasan asma dan sifat. Jadi kalau kita lihat sifat 20 kita jujur Pak ya, itu adalah kalangan yang dibangun oleh orang-orang yang mereka sebut sebagai Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Jadi kalau kita lihat perjalanan hidup Abul Hasan Al-Asy'ari dianggap sebagai tokoh Asy'ariyah, itu Pak ada 3 fase dalam hidupnya. Pertama disebut dengan fase Mu'tazilah. Mu'tazilah beliau sekitar 40 tahun. Kenapa Mu'tazilah? Karena ayah beliau ini, ayah beliau itu meninggal dan ibunya itu menikah dengan tokoh Mu'tazilah. Itu zaman Abbasiyah itu Pak. Khilafah Abbasiyah. Nah, setelah dia menikah dengan ibunya, jadi 40 tahun dia di situ. Setelah meninggal, dia berubah Pak ke Kullabiyah. Kullabiyah namanya satu kelompok. Terakhir dia rujuk kepada manhaj salaf. Rujuk kepada manhaj salaf. Sekalipun rujuk beliau kata para ulama, masih ada sisa-sisa ke Asy'ariyahan beliau. Masih ada sisa-sisa ke Asy'ariyahannya.
masih ada sisa-sisanya. Jadi kalau kita tanya bagaimana tentang sifat 20 di dalam pandangan Islam, pandangan Islam mengatakan bahwa sifat 20 itu sebenarnya tidak ada dari Nabi SAW. Dia juga para sahabat. Itu hanya dibuat oleh kelompok Asy'ariyah Maturidiyah yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita terus terang, Pak. Sekalipun nanti ada ustaz-ustaz besar yang di Indonesia ini terkenal membela itu. Ayo kita sama-sama kita sebutkan. Terkait dengan apa yang mereka sebutkan, Pak. Karena masalah asma dan sifat itu tauqifi, Pak. Tauqifi itu artinya kita tidak boleh menetapkan sesuatu nama bagi Allah atau sifat bagi Allah kecuali ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ini bukan masalah ijtihad, bukan ijtihadiyah. Maka kita lihat, Pak, para ulama yang membantah Asy'ariyah itu banyak, Pak. Berjilid-jilid buku yang mereka tulis. Termasuk kelompok-kelompok Mu'tazilah, termasuk Jahmiyah, termasuk juga Al-Khawarij, termasuk juga Al-Murji'ah dan lain sebagainya. Jadi kalau nanti Bapak belajar tentang firaq, adiyan wal firaq itu dibahas tuntas di situ. Makanya kata para ulama, yang 73 kata Nabi umat Islam itu pecah. Yang satu katanya masuk Ahlussunnah yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, dan 72 lain yang sesat itu di antara mereka ada yang beristihad, di antara mereka ada yang beristihad, di antaranya kelompok-kelompok seperti ini yang mereka sebut subul. Subul itu jalan-jalan yang menyimpang dari Shiratal Mustaqim. Gitu. Jadi Bapak jangan tersinggung seperti ini saya sampaikan ya. Jadi kita ini kan dialog ilmiah. Gitu. Jadi nanti tentu kajiannya tidak cukup, Pak, untuk kita membahas itu. Tapi nanti satu saat kita akan bisa bahas tentang bagaimana tentang al-firaq. Ya, tentang al-firaq itu ada sekte-sekte menyimpang dalam Islam. Termasuk akan dibahas kesesatannya di mana, pembahasannya di mana. Dan itu sudah dibahas oleh para ulama, Pak, dari dulu. Gitu. Termasuk ya kita tahu lah di Indonesia banyak ustaz-ustaz yang kita katakan membela itu. Kita katakan dalil yang kita lihat dalil. Kalau Bapak bilang sifat hanya Allah punya 20 sifat, alangkah sedikitnya. Bapak nama-nama Allah saya 99, Pak. Itu kalau kita lihat padahal sebenarnya lebih dari itu. 99 likuli isim sifat, setiap nama ada sifatnya. Kok masa 20? Dibatasi segitu. Sifat Nabi katanya 4, masa 4? Siddiq, amanah, patonah, tabligh akbar. Di mana pemberani Nabi? Sifat pemberaninya. Di mana sifat dermawannya? Kok nggak keluar? Siapa yang membatasi itu 4? Kan gitu, Pak ya. Makanya yang kita bahas itu ada, mungkin Abu Faiz ikut waktu kajian kita kemarin kitab Tauhid 1 itu dibahas. Itu oleh para ulama. Karena pembatasan itu nggak benar, Pak. Justru itu mengkerdilkan Nabi. Masa cuma 4? Siddiq, amanah, patonah. Mana kemeradian Nabi? Mana dia kedermawanannya? Mana kehebatan Nabi dan sebagainya? Nggak keluar. Gitu. Jadi kita diskusi, Pak ya, bukan kita apa-apa tidak. Jadi kita suatu saat kita akan bahas karena itu waktunya sudah agak sempit. Kalau Bapak nanti bisa Bapak datang ke Ahlussunnah atau saya nanti bisa kita lagi dialog lagi, nggak apa-apa. Kita panjangkan insya Allah. Ya, Pak ya. Silakan, Pak, kalau yang mau keluar silakan, Pak. Ini waktu kita udah agak molor ini. Silakan, Pak, silakan.